Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Allahu Akbar, siga budak TK. Ustaz sehat? Alhamdulillah kasep. Alhamdulillah. Ini semakin bercahaya ini Ustaz nih. Berkat lighting. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Ustaz sampai detik ini. Allah masih berikan kesempatan, kesehatan sehingga insya Allah setiap Selasa barangkali bagi sahabat-sahabat yang di studio, kita anggap ini studio keberkahan, studio tempat berbagi dan studio di mana menjadi saksi insya Allah setiap kebaikan-kebaikan dicurah-curahkan di rumah ini. Dan alhamdulillah kita masih dibersamai oleh guru kita. Kita doakan semoga beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini Ustadz, ada yang menarik itu terkadang ada orang teh kayak begini nih. Katanya dalam Al-Qur'an teh ada kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepadaku maka hati menjadi tenang. Maka mulailah belajar tuh dia. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, tapi terkadang ada juga pertanyaan, nah hanya asacan tenang keneh. Nah, ini apakah ada yang salah dari mana ini teh gitu? Karena tidak akan mungkin ayat Allah itu salah. Contohnya seperti halnya ucapan subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Nah, apakah di dalam hatinya ini ya seperti apa tuh? Sehingga ada orang yang sampai detik itu masih merasa belum tenang cenah gitu. Sahabat Ustad, ini peci untuk apa? Buat di kepala kan? Buat di kepala, untuk disimpan di Ini kepala. namanya zikir. Zikir. Kalau saya simpan di kaki itu saya keluar dari zikir. Artinya zikir itu di samping menyebut nama Allah, nama besar Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, kita juga secara proporsional bersyukur memanfaatkan semua anugerah seperti apa yang Allah inginkan. Ini kacamata saya simpan di sini, tapi ayo disimpan di Nutarang, Pan. Ada juga yang di jendela jadi kacanako. Padahal nako mengaran orang Jepang. Itu. Jadi ada hal yang kita salah menempatkannya. Saya tidak tenang aja. Kenapa ya? Padahal saya sudah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ya kan? Nah, dalam kondisi seperti itu kenapa saya masih saja tidak tentram? Tidak tentram. Itu karena Masya Allah ya, kita tidak pernah, mungkin ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Misalnya salah makan. Betul. Akibatnya GERD, kena asam lambung naik. Betul. Terus jadi apa namanya? Kenafas ya. Karena nafas ujungnya tidak tenangnya dari tenangnya makan, dari kan makan. misalnya. Atau sudah kita menyebut nama Allah tapi salah gaul. Ya, kita teh senangnya teh main apa badminton, ari gaul jeung main pemain bola bisa asik sih, tapi Masya Allah Rasanya tenyambung. Tenyambung. Nah, itu. Dan dari tenyambung itu mungkin ada rasa ketidaktenangan. ada kondisi yang tidak proporsional ya, seperti pada saat kita bergaul. Ya. Boleh nggak saya sholat, saya sebut nama Allah, tapi saya biarkan istri saya bergaul dengan laki-laki lain, tenang mal. Benar. Senang nyebut nama orang, nama Allah. Allah. Katanya nyebut subhanallah Allah maha suci. Kenapa tidak kita biarkan diri kita tetap suci, tetap tidak suci? Betul. Kan itu. Nah itu Betul. Ustaz. Salah satunya di situ ya. Betul. Nah, berangkat dari situ ini nih, sekarang juga ada nih beberapa hal barangkali. Kan ada nih Ustadz, fenomena sekarang itu ketika ada orang yang sudah berumah tangga itu, ada yang suaminya bekerja, nah istrinya di rumah gitu. Jadi ada yang suaminya bekerja, istrinya belanja, disebutnya workshop ya kan, bapak work, ibu shop. Jadi punya workshop. Tapi ada juga masih gak poksong. poksong. Ya pengamen kan poksong. Pok ngomong song batok. Sang batok. Batok kohok pada huut itu. Ada juga kondisi di mana suaminya kerja, istrinya juga kerja. Nah, itu kan ada ruang lingkup pekerjaan, ada ruang lingkup juga rumah tangga. Tenang nggak itu? Kira-kira yang suami kerja, istri kerja tenang nggak kira-kira? Tidak tenang sebetulnya. Wallahu alam, tapi yang jelas mereka bertemu dalam keadaan letih. Kira-kira optimal nggak sih pertemuan Tidak, mereka itu? pasti tidak. Nah dari situ ada kesalahan meskipun dia sebut subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, ketenangan itu tidak akan ada karena dia sedang berjalan dalam track yang mungkin
mungkin saya tidak berani nyebut salah ya. Ya. Nggak pas lah. Betul. Seperti itu. Tapi apakah ada nih tips ataupun batasan umpamanya seorang di sini nih kalau iya can kararawin keneh wae bah dia mah. Bah itu sigana ya. Iya, berarti ya. Ayo Om Ojo sek 2. Oh, Masya Allah. Jadi iya mah bingung mikiran pi pemajikanan itu bingung mikiran aing pemajikan ya kumaha. Sarua sih bingung nama. Ngan masih keneh mending itu. Iya mah wulang-wuling sorangan teh, wulang-wuling sorangan. Nah, apakah ada nih Ustaz batasan seorang istri misalkan yang sudah menikah ketika dia bekerja kan pasti dia punya temen tuh, punya bestie. Nah, batasan-batasannya dia main bergaul itu sampai apa sih batasan-batasannya tuh? Batasan kita bergaul ya. Ustaz. Ya, karena punten dipotong. Karena kadang-kadang ada dia happy di luar dengan teman-temannya. Ya ternyata di rumah itu ada saya hak jadi yang tidak ingat tertunaikan. AA Boxer dulu. AA Boxer Tarung Derajat. Beliau menasehati murid-muridnya. Dan saya ada di situ waktu itu. Mun maneh hayang dihargaan hargaan batur. Mun maneh milampah naon oge pilampah nu kira-kira maneh teu nyeri hate mun batur siga kitu ka maneh. Jadi kalau ingin istri bergaul dan bersenang-senang dengan temannya, pikirkan kalau suami pun seperti itu, kita risau nggak? Kalau kira-kira kita merasa nyaman dengan itu, lakukan. Artinya semua yang kita lakukan kudu ngaca, ya, ngaji diri lah. Ngaji diri. Masya Allah, luar biasa nih ini. Jadi nanti teman-teman juga apalagi yang belum menikah, ya itu dipastikan nanti. Kalau kita punya sahabat, punya teman juga istri itu harus tahu. Ya, minimal dikenalkan lah bukan harus tahunya. Kenapa? Nanti kan istri pun akan melihat ini teh. Oh, paingan suami saya teh beko cenah. Naon eueuh beko teh beungeut kolot. Da urina jeung vintage cenah jadi kabawakeun kolot. Si eta deui wae. Terus ini Ustaz nih. Mungkin tidak ketika orang tadi kembali lagi yang tadi. Mungkin tidak ketika orang itu berzikir kemudian tidak tenang, mungkinkah dalam hatinya masih ada rasa ketidakikhlasan dalam zikirnya? Karena kan ada juga tuh, karena yang kalau saya sering dengar dari Ustadz tuh ketika kita menyandarkan segala sesuatu kepada pekerjaan kita, kalaupun ternyata Allah belum berikan apa yang kita harapkan kan ada muncul kekecewaan tuh. Barangkali mungkin itu dia berharap dari zikirnya teh tenang. Jadi disandarkan itu kepada zikirnya nih pada akhirnya. Jangan sampai kita memanfaatkan al-Islam sebagai jampe atau mantra-mantra. Tah, catat brother. Sok geus sebut subhanallah 80 kali kamu tenang. Emang kata-kata subhanallah teh jampe-jampe gitu kan. Mantra-mantra. Saya akan bertemu dengan Ceng I dalam satu kondisi di mana Ceng I sangat terhormat. Saya memuji Ceng I. Apa yang saya lakukan sebelum saya ketemu dan memuji? Saya memantaskan diri untuk pantas memuji. Betul. Kalau saya datang kepada Ceng Idris ini dalam keadaan mabuk, terus Ceng Idris dalam keadaan baik, dia menerima saya dan saya memuji. Anes gelo, gelo, mane kasep sia, bahagia tuh dipuji kuno mabok. Tidak. Ketika kita memantaskan diri untuk memuji Allah, maka sebelum memuji kita sudah tentram. Nah, sekarang istri bergaul dengan banyak laki-laki, silakan saja. Tong nyeri hati kalau suatu saat suaminya bergaul dengan banyak wanita. Iya kan? Dan kalau kita mengerti tentang akhirat, bahkan kebahagiaan akhirat, ya Allah, saya yakin kebahagiaan dunia ini akan menjadi nomor 18 beureun. Gak akan dicari. Seandainya mengerti dan gak akan ada bahasa istri nyebut gini, papa jangan ngalingin mama. Silaturahim ini teh link mama, Pak. Papa, mama kalau nggak gaul gini, siapa yang bisa bantu mama? Padahal kan ayah Allah. Allah benar. Kalau dia ngerti tentang itu, saya yakin tidak akan ada lagi istilah apa? Ya, memaksa suaminya untuk mengizinkan dia melakukan sesuatu. Benar. Papa, kalau aku nggak beli sepatu itu, Pak, teman-teman udah pada beli semua. Kalau dia orientasinya ke harga diri di hadapan teman-teman mungkin gitu. Benar. Tapi kalau orientasi dia berada pada Allah, orientasinya ini ya. Sudah tidak perlu lagi proporsionalisasi, pergaulan sudah kembali kepada Allah. Terus kalau saya kerja bolehnya berapa jam sebagai istri? Pandeskeun we. Ya, pantasnya seperti apa? Kira-kira pulang capek nggak? Capek. Oke, kalau diusahakan pulang tidak capek supaya bisa berbicara, ngobrol sama anak, sama suami.
ya. Ada quality Ada time. quality time yang betul-betul bagus, dan kita juga nggak usah jor-joran nyari uang, atau udah nggak akan kepake semua tuh, bahkan mungkin kepake ke rumah sakit. Eta. Ya, yang paling bahaya lagi, Kang Eja, kalau saya cari uang habis-habisan sampai wah saya habis waktu untuk anak-anak. Istri saya juga cari uang sampai habis waktu untuk anak-anak. Suatu saat anak-anak nakal, saya mungkin akan menghabiskan uang yang saya cari itu untuk menyembuhkan dia. Nah, jadi yang selama ini dikumpulin teh Buat itu. buat itu. Bukan buat membahagiakan pada akhirnya. Bukan, pada akhirnya nggak akan, karena apa namanya, wa ma hayatud dunya illa matail ghurur. Tidak ada kebahagiaan dunia kecuali kebahagiaan yang menipu. Semu. Sok cengi jauh-jauh atau eta jodoh di mana? Medan lah, Bang. Medan sebelah mana itu? Sebelah sini sikit. Sok jauh-jauh menang di Medan, tungtungnak akan jadi tua tidak? Tua tuh. Angga. Ujungnya nanti cengi akan bicara, nyaho bakal kolot orang menangan we nu di Garut nu deket. Gitu meureun. Iya. Artinya emang dunia ini dua wae kolot-kolot kene. angger we angger. Angger-angger wae. Itu bahaya itu. Jadi memang Sunda teh itu cuci kepala anger. Nggak angger. Teh roba-roba anger. Aduh. Sunda mah segala berit. Segala berit. Sore-sore berit. Berit. Lamun puasa sore-sore jalan-jalan Ngabeberit. aya binatang Berit. berit. Kabeh. Anu dayakan ke hampang berit ternyata. Luar biasa. Tapi ya orang Sunda ya ini juara ya Ustaz. Jadi aya kisahna dia. Jadi aya kandang domba eta geus ti taun 1855 kandang domba teh. Pokona geus bau kacida tar dibersihan. Tah aya jelema di dunia teh anu hidungna teh kuat. Datang orang Jerman. Mister, kalau Anda bisa bertahan di dalam, hadiahna Monas. Masuk seorang Jerman. Karek 2 menit luncat, Pak. Gak jelas, wah saya tidak kuat. Cek orang Jerman teh. Ada lagi? Ayah. Saya bisa masuk orang Belanda. Ke dalam kandang ini 1 jam. Oh silakan. Eta mah 10 menit luncat. Ya eta mengasep nu tukang bedog kamari. Nyunatan laleur teh. Punten cenah bade nyobian, bios. Mangga. Anggo sendalna cenah. Bakat ku sopan ka kandang mah sendal dibuka. Anggo sendalna. Masuk we. Eta mah Mang Andi karek 1 menit ngagara rajeng. Dombana. Ternyata si Mang eta lebih bau tibatan domba eta. Eta istiqomah Itu. Jadi kembali lagi yang tadi Ustaz. Eta kira-kira kata Ustaz sudah letih berdakwah ke sana kemari, pulang ke rumah istri tidak ada karena sedang bekerja. Benar. Bagaimana dengan perasaan Ustaz? Ya sedih atuh, tidak terima mungkinnya. Ketika capek istri nggak ada. Kan istri itu tempat berlabuh, tempat bersandar katanya. Jadi lamun istri labuh nya anda pasti nanya rande gitu. Itu berlabuh tempat bersandar. Pas datang pelabuhannya hilang, nggak ada. Kita mau bersandar teu ayanya. Kamari siga Mang Andi tah pada dadang semokal kopi teh. Semangat atuh. Datang ka ditu luka teh berdarah teh gini. Punten aya si Bros Jam menuju teraraos. Nah jadi terkadang ya tadi tuh kalau pertanyaan itu masuk ke saya, kaknya Kak Abdi, ketika pulang kemudian istri tidak ada, memang ada perasaan hampanya. Barangkali boleh jadi ada pertanyaan itu kemana? Oke, kalau itu sudah terbiasa, kira-kira kehampaannya ada nggak? Kalau terbiasa sudah tidak ada lagi. Tidak lagi tapi kehampaan. tanpa disadari ada ruang kosong yang ditinggal oleh kita, yang suatu saat itu akan menjadi sumber dari segala penyakit. Kehampaan dalam diri kita. Pokoknya tetap semua harus ditebus. Harus ditebus dan itu mahal sekali. Jadi ajakan saya kalau memang mau istri akan sibuk, sudahlah percayakan kepada suami. Semua mau dibatak-batak. Beli Itorno. Billy Vitorno. Gitu. Jadi percayakanlah kepada suami. Saya ingat mungkin istri saya melihat dulu dia dapat tawaran kerja sebagai seorang psikolog ya, dengan penghasilan boleh saya hitung 6-7 kali lipat dari saya. Masya Allah. Waktu itu saya yang nanya, apa maksudnya kerja? Ya buat bantu-bantu bapak Saya langsung jawab, emang bapak lemah sampai harus dibantu? Enggak sih,
Terus ya buat nambah-nambah we atuh. Jadi dari bapak kurang. Heupe dah dia kehilangan bahasa. Sudahlah. Kalau memang dari bapak kurang dan bapak lemah, cari suami yang lain, jangan saya. Oi. Tegas, itu saya ya. Punten pisan kepada ibu-ibu yang saat ini sedang kerja, tolong jangan ngambil lembur ya. Da mahal lembur teh kudu pemilihan lurah heula. Nya bener. Bari geus digalusur deh sama lemburna oge. Dijadikan balong. Dijadikan balong lembur Jadi teh. jangan ngambil lembur, jangan ngambil naon atunya. Apa sih kerja lembur teh naon? Overwork. Jangan overtime, jangan sudah. Ambil yang standar aja, sisanya untuk keluarga. Iya kan? Jangan enggak saya disuruh sama atasan taat kepada Allah daripada kepada atasan, insya Allah berkah. Saya nggak akan ambil Pak untuk lembur. Betul. Ibu teh kami butuhkan nggak Pak? Anak saya lebih butuh dari saya karena waktu ini sudah waktu buat anak-anak saya. Itu harus berani itu ibu. Berani benar. Ibu ya. Ibu. Bapak juga kalau sudah 1 minggu terus-terusan tidak ada waktu, jangan sampai ambil waktu libur untuk kehilangan anak-anak. Harus ada. Dah ye, hey Ceng, duh, Abdul, Aum, naon deui lah, Aum Bandung, Ceng Dang ya. Ceng Dang. Sumedang. Terus naon deui Ceng Dang, Aang Bandung. Aang di Garut ya. Aang ge Garut. Udah siapapun sudah seberapa juga kita cari harta itu, pada akhirnya hanya akan bisa kita tatap tanpa bisa kita kunyah karena daya kunyah kita akan lemah, tanpa bisa kita rasakan karena kita sudah tidak butuh itu. Kapan harta ngumpulnya? Di usia 50 tahun ke atas. Justru butuh hartanya di bawah usia itu. Pengen beli motor nu bisa lompat ke karem. Wah, Gak ada. pengen beli mobil nu pengen beli apa silakan. Itu umur di bawah 50. Sesudah di atas masuk ke 50 ke atas sudah siap-siap pulang itu. Artinya masih butuh uang banyak. Justru ngumpulnya saya bisa kebeli TV besar di rumah itu setelah saya malas nonton TV, tahu nggak? Tuh, setelah malas justru kebeli yang gede. Terus kata si Umi teh naonan Bapak nya iseng we lah jangan ngaramekeun ruangan gitu kan. Udah meta sepi, meta tong kosong teh. Bahkan kadang-kadang hari ini kita nonton TV, geus kolot mah TV nu lalajo urang, Pak. Urangna sarewe TV hurung, cek TV teh nah aing lalajo nu boga imah. Mending TV nu hurung ieu TV nu hurung teh TV di ICU. Alah. Sudah. CCTV-nya di ICU kan bahaya. Bahaya bener. Siram ungu. Jadi diwaspadai tentang pemanfaatan waktu sahabat semua. Pemanfaatan waktu yang nantinya lari, manfaatkan waktu kita dari sejak sekarang terbiasa untuk mengucapkan kalimat zikir, kalimat thayyibah yang tadi, masya Allah. Dan kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar tuh nyusun Ustaz. Coba kira-kira cek Ustaz naon tah bet nyusun kitu. Kumaha ta. Yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Aduh. Keluar dalil saya itu. Saya tahu gitu atuh lah sekali-kali. Kalau dulu tuh pernah diskusi dengan orang tua ini orang tua kami itu almarhum pun bapak Allah yarham. Nah, cenah beuti demikian ku subhanallah. Jadi Allah itu menafikan dari sifat-sifat yang hari ini melekat pada manusia dalam tanda petik tidak suci. Makanya diucapkanlah kalimat di awal itu subhanallah. Jadi Allah secara pun bapak nu nerangkeun teh. Secara kasar nama ceng cenah. Allah teh geus mempertahankan kasucian Allah. Sehingga muncullah kalimat subhanallah. Kemudian kenapa kalimat yang kedua itu adalah pujian. Dah hakikatnya kita itu memuji itu berarti memberi. Yang pertama, jaga kesucian hati. Ibrohna teh. Ketika kalimat kedua alhamdulillah maknanya adalah memberi, jadi mun urang mere teh tong aya gantar kakaitan dinu hate. Maka muncul kalimat subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar, urang bisa mere teh ku keagungan Allah. Ku kebesaran Allah. Jadi lamun geus mere, omat ulah ngarasa diri badag, diri si gede. Wah aing nu mere teh. Eta hakikat nanti Allah. Geus kitu kumaha lamun urang geus boga perasaan omat. La ilaha illallah, balikeun deui. Karena hakikatnya dari Allah untuk Allah dan tidak ada yang wajib kita ibadahi termasuk apa? Pun Bapak nyarios termasuk amal-amalan maneh lain anu nangtukeun maneh asup ka surga. Tapi nuntukeun maneh kalimat la ilaha illallah Allah. Di kali terakhirna astagfirullahaladzim istighfar. Kenapa? Berbuat dosa saja itu jadi dosa, kita harus taubat. Di dalam berbuat kebaikan pun kata pun Bapak almarhum eta teh tidak menutup kemungkinan aya dosa.
dosa ria, dosa sum'ah. Makanya kenapa kalimat pertama setelah sholat, setelah salam itu kalimat istighfar. Karena boleh jadi najero sholat orang melampah dosa. Tungtungan terakhirna la haula wala quwata illa billah. Kapungkur gitu pun Bapak nalikan nerangkeun masalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Juara itu ya. Masya Allah sahabat. Har jadi orang nu protokol. Mah bebas lah. Bebas lah. Betul Ustaz. Itu jadi si Ustaz dia mah orang sok pabelit. Pan ieu mah ngobrol HDC ya. Haji Dudi Ceng Idris. Ini tuh sudut pandang Allah yarham ya. Allah yarham. Saya punya sudut pandang yang seperti itu. Beres sholat kita istighfar, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Semua milik Allah. Setelah kita istighfar, setelah kita sucikan diri kita dengan permohonan ampun kepada Allah, baru kita memuji Allah dengan mensucikannya. Subhanallah. Mungkin nggak saya ucapkan kalimat subhanallah kalau kita sendiri tidak suci. Tidak mau. Nah, disucikan oleh istighfar. Setelah diri kita betul-betul tidak ada keinginan apapun, guys, pokoknya mah hanya yang saya gini, melihat tempat bersih itu akan terasa bersih dan betul bersihnya oleh mata siapa? Oleh mata yang sudah terbiasa bersih kan itu. Jadi benar. Saya menyebut subhanallah, kesucian Allah setelah saya bersihkan diri saya. Baru saya akan rasakan bagaimana kesucian Allah. Setelah saya rasakan kesucian Allah, saya ucapkan kalimat subhanallah. Karena hebatnya kesucian Allah, sahabat, baru saya bisa memuji Allah. Alhamdulillah. Benar, yang maha suci itu Allah, segala puji bagi Allah. Benar. Setelah kita tahu segala puji bagi Allah, hanya Allah yang terpuji. Apa yang saya ucapkan? Tidak ada yang lain selain Allah. Yang maha terpuji itu hanya Allah saja. Saya bukan siapa-siapa, siapapun bukan siapa-siapa. Saya tidak takut oleh siapapun dan tidak perlu hormat berlebih kepada siapapun, karena yang maha terpuji hanya Allah. Hanya Allah. Setelah saya tahu la ilaha illallah, siapa Allah yang satu itu? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dia yang suatu itu yang maha besar. Masya Allah. Terus taunya Allah itu maha besar kapan? Setelah kita tidak lagi melihat ada yang besar yang lainnya. Dan itu kapan? Setelah kita memuji dan kita tahu bahwa yang terpuji hanya dia. Terus kapan kita bisa memuji dia? Saya memuji Ceng itu puguh kan? Nggak wah pujian anak tuh. Untuk kayak can angge. Si masuk rumah saya. Saya tidak pantas memuji kalau saya belum melihat bagian suci daripada Ceng I. Kalau saya bagian sebut yang harus dipuji, Ceng I menikasep ih misalnya ya, itu belum pas. Kayak lah hitutnya sengit tuh. Nah, itu kan masih belum. Oke. Ceng I meni pinter. Apakah semuanya itu pujian ya? Iya. Apakah semuanya bersih dari nilai selain A atau selain 10? Menaikkan salapan belum suci. Betul. Kan itu. Betul. Jadi saya akan mudah memuji Ceng I kalau semua sudah sempurna. Saya memuji Allah setelah saya rasakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci. Maka saya puji Allah karena Allah maha suci. Eta susunan istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ujungnya dikemas dalam kalimat la haula, kepasrahan kepada Allah. Saking pasrahnya kepada Allah, Rasulullah meminta arju rahmat Allah kan. Rasulullah meminta rahmat Allah dan Rasulullah menyatakan jangan engkau biarkan aku menyelesaikan urusanku. Aku percaya hanya engkau yang bisa menyelesaikannya ya Allah. Itu penyerahan yang luar biasa sob. Entah sih orang Garut cicing kurang. Healing. Ayo motor mogok cicing kurang. Baca di selah anggar mogok bandel. Mun itu nang nya cekeng ge. Kita tidak ada. Jeung eta bahasa dipodokeun ceh. Tapi kita lain orang pada larang. Nyebut pada larang pelarang. Nyebut senok. Ember. Doma. Senal. Dilengitkeun. Mang beli channel.
Otak tidak boleh itu. Dalam bahasa dakwah tidak boleh itu, ada bahasa yang kosakata yang tidak jelas. Harus jelas harus kosa. jelas. Kemana pada larang. Beli apa? Beli cendol. Sing jelas lah. Di wadah kadang-kadang karena ember. Karena ember. Pakai sendal. Jeung Diba- dadang. Itu jeung nanang. Kamana jeung nanang kan. Pokoknya sing jelas. Sing jelas. Itu sih itu tuh ngatean wae si eta. Jadi apakah bisa kita tarik kalimat yang tadi itu kalimat-kalimat thayyibah semuanya disandarkan kepada Allah, pada akhirnya yang tadi itu muncul korelasi dengan keikhlasan. Ya Allah, ya Rabbana. Kalau tadi bagaimana boleh nggak suami bergaul dengan teman-teman wanitanya, sejauh mana istri boleh protes? Saya yakin kalau istrinya ikhlas, ya, saya hanya hidup untuk Allah saja, mangga suami mau kemana juga kumsi. Kumsi, kuma, Siap. Kumsi, kuman, kumaha maneh. Itu. Jadi, punten paminu ieu mah maman Jawa. Mamantas maneh jabang hewan. ayahnya. Aya. Ini udah menikul lempeng maman Jawa. Punten Pak Maman, sanes ka Maman eta. Saya Maman. Jadi itu dia. Kumsi pokoknya. Ya. Jadi tidak akan ada istri protes kepada suami. Kenapa? Karena hidup saya hanya untuk Allah kok, bukan untuk suami. Terserah suami mau pergi mau silakan. Hanya pada saat ada akan saya manfaatkan untuk ibadah, sudah. Hanya itu. Jadi bukan keberadaan suami itu bukan harus ada terus di rumah. Tapi suaminya aja harus ngerti bahwa dia juga butuh tempat berlabuh dan bersandar. Mun labuh sanerkeun. Nah, seperti itu. Kita harus paham itu. Kita juga butuh kok. Butuh istri. Nah, karena butuh istri sok atuh berikan sesuatu. Gini. Saya butuh Ceng I untuk suatu saat membantu saya dalam pekerjaan. Sudah bergaul dari sejak sekarang, pekerjaannya 2 bulan lagi. Kira-kira dari sejak sekarang saya jaga nggak kebaikannya? Jaga. Ya, saya jaga kebaikannya. Untuk apa saya menjaga kebaikannya? Supaya suatu saat saya minta bantuan, saya akan bantu. Kira-kira suatu saat akan minta bantuan nggak ke istri? Akan. Jaga dari sejak sekarang, jangan sampai pada saat kita minta bantuan dia nggak, apa kata istri? Akan. Minimal mun ateul tonggong tah. Wah, juara. Ateul tonggong. Betul. Kan kebayang cek Saya majikan nggak mau atunya atau tonggong mah pan penyakit atau alasannya kayak umi kerok. Ya, kan kagerau kabeh tah beres. Yes. Padahal atel tonggong. Padahal ngerok. Makanya dia aya sieun ku pocong tuh mang. Lamun ieu eta ustad aya sieun ku pocong, padahal lamun urang mikirnya pocong rek kumaha lumpat bet di talian atuh. Kabayang mun atel bujur kumaha geseng kana tiang. Jadi mikir tuh lalu aneh-aneh. Bayangkan mun pocong atau bujur gak geseng. Iya. Aduh. Tapi memang kalau takut kepada, kalau saya tidak meyakini bahkan tidak mempercayai ayat jurik bungkelekan. Gejelik ada di depan saya sama sekali nggak mau tahu dan tidak mau percaya, meskipun mungkin pernah ada yang melihat dengan kameranya. Saya tidak menafikan itu ada, tapi peduli. Kalau itu terjadi persis di depan saya ada gejelik aya, apa yang harus kita lakukan? Tanya KTP-na, boga KTP geus tanya. Mun teu boga KRT. KRT. Ngarariung di RT kan rudet sia. Cek si pocong, "Pam RT-na." Aing. Lain geus ganti gitu. Itu mah urusan KTP di BKM. Jadi berarti ikhlas inilah yang pada akhirnya menjadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu cara kita kalau ini semoga ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat karena saya dapat dari beliau. Satu waktu Ustadz Lutfi, putranya almarhum Kiai Aceng Allahyarham, itu beliau ketika diskusi itu kata beliau, naon ceng cenah bedana ridho jeung ikhlas. Naon tah Ustaz? Jadi ieu teh serupa tapi tak sama cenah. Maksudnya serupanya dua-duanya adalah cara. Cuma beda. Nah, ari ridho mah cara kita menerima. Dan ikhlas itu adalah buah dari keridoan kita.
Jadi ketika kita menerima istri apa adanya, kita pun akan ikhlas menerima itu. Ikhlas dalam membantu istri dan ikhlas ketika ada hal-hal yang buruk yang muncul pada diri istri, ikhlas karena dari awal sudah menerima. Jadi mungkin kalau saya ambil sedikit dari perkataannya beliau, ikhlas kita hari ini adalah bagaimana cara kita berbuat setelah dilandasi dari cara kita menerima. Kalau dalam bahasa yang lain, kemarin itu saya ridho. Kemarin ridho. Sekarang ini insya Allah saya lakukan semua ikhlas. Besok saya tawakal. Tawakal. Itu muridnya Ridho, ikhlas, tawakal. Iya, eta teh benar. Sekarang yang ridho itu sudah kita terima apapun pemberian Allah sebagai sesuatu yang besar manfaatnya dan kita belum menemukan hikmahnya. Nah, sementara yang ikhlas sekarang tuh, ikhlas itu semuanya terang benderang kita lakukan semuanya untuk Allah. Makan mulai dengan bismillah itu sudah ikhlas meskipun hati belum terkait ke Allah. Kalau kita sudah ikhlas dengan kebersihan hati, ikhlas tuh seperti ini. Ini bola lampu ini. Ini bola lampu. Nah, bola lampu ini di tengahnya ada kawat fijar. Dan kawat fijar ini adalah nuraninya. Ketika bercahaya ikhlas dia. Ketika bercahaya ikhlas dia. Iya kan? Betul. Kalau tidak bercahaya belum ikhlas dia. Ikhlas. Ketebalan nurani dan masukan yang banyak dari listrik akan membuat cahaya ini sempurna. Nah, masukan yang banyak apa? Ilmu, ya, Al-Quran, Al-Hadis, semua ibadah kita itu inputnya. Kemudian dia menjadi kekuatan wattase yang akan memberikan kekuatan kawat fijar itu bercahaya. Ketika itu 100 watt, terangnya 100 watt. Kamu ayat terapoannya. Ayat terapoan. Si Ibu ngadongeng apal tuh, sahabat. Kenapa dia bicara terapo? Aya orang Garut ke Mekah, pas keur tawaf ningali cararang meureun masjid teh. Pas ningali Ka'bah paingan cara raang da trapona ge segede kieu. Meni badag trapona cenah. Itu teh ustadznya. Aduh, bahaya ilustrasi orang Garut. Gitu. Jadi ketika ikhlas saya ingat sekali, saya ikhlas. Waktu itu saya sedang sangat soleh. Ngaku lah, sangat soleh. Saya nggak tahu siapa yang menilai, tapi saya merasakan itu. Di tengah itu saya punya problem. Ternyata kesolehan yang saya akui kesolehan tuh oleh Allah diuji dengan problem. Dan berbulan-bulan tidak bisa saya selesaikan. Dipikirkan beres-beres gitu. Dan stres saya. Capek gitu kan. Sampai saya, boleh saya sebut nama ya, datang ke rumah Pak Kiai Rusyad Nurdin Allahyarham di Gang Guan An. Waktu itu di Hong Kong dekat Taipei. Salah ngomong. Kan ada gangguan ante di Hong Kong. Karena didinya di Andir ya. Di Andir. Nah, udah saya sampai di situ, sholat berjamaah dengan beliau. Pas turun, musolanya di atas, turun beres, saya di ruang tamu nunggu. Beliau salin dari pakai sarung, pakai celana. Terus dia nanya sama saya dengan keikhlasan yang super duper. Saya yakin keikhlasannya 10.000 watt. Dia nanya sama saya, "Aya naon Dudi?" Saya waktu itu masih kuliah. Tapi ente dijawab tas taenan kantun bumbuna wungkul. Terus saya naon ge kantun. Kantun bumbuna wungkul. Ayo kantun bumbuna wungkul. Kantun lap. Dia nanya begitu, saya langsung berai. Nyala ikhlas saya 100 watt, datang 10.000 watt lewat ya. Terang. Karena itu ayah Anda tercinta Allahyarham pernah mengatakan kalau gaul sama yang ikhlas, insya Allah nggak akan tersesat karena jalannya selalu terang oleh cahaya ikhlasnya. Cahaya ikhlas. Ikhlas mual nyasab mual. Makanya Mang Andi rumahna enak deket Masjid Al Ikhlas. Ya, berjuang menena berjuang. Ikhlas. Supaya teh nyasar. Jeung caang we da imahna kan ngareneng pisan kecangan ku masjid. Halo. Jadi itu sahabat ini luar biasa, ini mah daging semuanya. Jadi kantun bumbu we jeung daging. Terus saya lontong nama cenah. Jadi penting hari ini ketika kita memilih sahabat, teman atau apapun itu circle aja, orang-orang yang dalam tanda petik mereka memiliki keikhlasan. Karena ternyata kita yang tadinya tidak ikhlas kemudian
penak sareng Kang Nana yang memang ikhlas pisan. Pada akhirnya kita juga bisa terbawa seperti hanya dari cerita Ustaz. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kapan ikhlas itu? Saat kita mampu mengucapkan La ilaha illallah. Itu ikhlas. Saat kita mampu mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, itu ikhlas. Tapi kalau belum kita mampu mengucapkan itu, belum ikhlas. Belum ikhlas. Masih ada Tuhan yang lain? Tidak. Tidak. Hanya Allah. Kalau tidak ada uang, rada rudat berarti Belum. uang masih ada Tuhan yang lain, uang. Belum ikhlas berarti Belum kita. ikhlas, belum Karena ikhlas. masih ada uang di dalam hati kita. Iya, masih ada kebutuhan lain. Tuh. Bahaya mang. Tapi kan mun teu boga duit kumaha? Aya Allah. Ah. Ya, persis seperti Rasulullah tidak ada makanan ketika menggali parit waktu Hondak itu. Ada Rasulullah pakai batu Pakai di batu sini. diganyol. Bukan Rasulullah tidak mau minta kepada Allah untuk makan. Tapi Rasulullah ikhlas, Allah pasti memberi gitu kan. Terus keikhlasan Rasulullah apa yang terjadi? Ada seorang sahabat ngeliat, kenapa tuh perut Rasulullah diikatkan batu? Ya Rasulullah, kenapa? Aku lapar. Dia pergi ke rumahnya, ada kambing kecil di rumahnya, dimasak. Disembelih dulu. Udah dimasak, hula langsung itu mah. Bisi jadi gulai yamin teh. Iya kuah gulai, iya daun mana. Jadi non kolesterol. Non kolesterol. Sayur naya, domba dituntun. Gitu. Dimasaklah kambing hari itu. Setelah dimasak, datang sahabat karena kambingnya kecil, datang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kambingnya sudah matang, hanya engkau saja yang bisa memakannya karena kalau dibagikan tidak cukup. Oh ya, Rasulullah senyum. Rasulullah naik ke tempat yang agak tinggi. Kita makan di rumah Ceng Idris. Bring semua datang. Grup beringkat ya. Bringka Idris. Udah ngabring ke sana. Wallahu alam, yakin betul la ilaha illallah. Yang membuat masakan banyak bukan pancinya, tapi Allah yang mengizinkannya semua sahabat kebagian makan. Itu di rumahnya Jabir bin Abdullah ya. Jabir bin Abdullah. Itu kan luar biasa itu. Jadi sebetulnya siapa yang ngasih makan? Allah. Allah sudah pasti. Itu contohnya. Tapi kan itu mah Rasulullah. Banyak kejadian di kita. Atau Maryam yang la ilaha illallah diam di mihrabnya. Dan dia dapat makan dari Allah. Kan itu. Ana lagi ada kata siapa? Zakaria, dari mana kamu dapat ini? Min Allah. Min indillah katanya, dari sisi Allah ini. Datang, Masya Allah, ada makanannya. Apa masih perlu kita cari makan? Mending dari Allah. Kata orang-orang yang tidak yakin akan kekuasaan Allah seperti ini, ya Allah emang bisa Allah ngegejelikan sop bahe dong. Itu bahaya itu. Bisa tuh Allah ngegejelikan juk sop teh datang bahe we. Bisa, sangat bisa. Hanya memang Allah tidak akan membuat kita terkejut. Allah tuh sayang sekali kepada kita, tapi bisa Allah lakukan. Betul. Sangat bisa. Nah itu. Jadi ketika tidak ada makanan kita risau, lapar. Ya, ketika kita masih risau, lapar karena tidak ada makanan, itu artinya kita masih punya Tuhan yang lain. Ketika masih ada Tuhan yang lain, itu belum ikhlas. Ikhlas itu saat apa? Saat kita hanya Allahus Somad, hanya bergantung kepada Allah saja. Sudah. Nah, kenapa bergantungnya kepada Allah? Karena Allah beda dengan manusia, binatang, makhluk hidup, lam yalid walam yulad. Kenapa juga bergantung kepada Allah ya? Karena Allah juga beda dengan kemarin kita jelaskan dengan batu-batu, benda-benda dan lain sebagainya. Ya, laisa kamisli, bahkan lah ya benda-benda itu semua itu termasuk jurik yang tadi kata Hasan. Tidak aja Hasan teh. Tidak. La yadurrukum wa la yanfa'ukum. Tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan madarat, juga tidak akan memberikan manfaat. Nah, itu orang-orang ikhlas itu akan seperti itu. Membuat programming buat sebuah aplikasi, nyatakan lillah. Ini tidak memberi manfaat, tidak juga memberikan madarat. Yang memberi manfaatnya Allah. Dan yang memadaratkannya Allah. Beres, ikhlas itu namanya. Ikhlas. Ya muta jadi ikhlas itu. Ikhlas. Madani ikhlas. Makanya uang itu, uang, kendaraan, mobil jangan disimpan di hati. Bahaya, batu empedu wae ripuh ya mobil. Ima. Kumaha ngoperasina. Berat. Termasuk menyimpan cinta di hati. Ternyata sensitif di nabab cinta mah Medan kali tuh. Ya. Jadi melele lah aku, Bang. Melele. Jadi itu juga tidak.
Kenapa sayang sama istri? Terus terang ya, secara fisik birahi naik. Ya, ada dorongan, gejolak atau apalah namanya. Tapi tetap ini karena Allah yang memberikannya. Ya. Bukan efek. Dia mah pakai kopi. Pakai kopi. Kopi jaluna. Kopi jalu. Tapi kemarin cenah aduh ieu deh mas takan uluh berat. Heuh kanu handap ge berat sarua. Jadi luhur handap kudu balance. Ada sayo. Itu keseimbangan apa? Work life balance. Jadi keseimbangan dalam hidup itu harus, dan keseimbangan itu jangan kita yang bikin timbangannya. Biar Allah saja yang membuat timbangannya. Kalau kita yang bikin nanti bisa salah. Ya, karena dalam Islam ternyata dalam Islam tidak ada ikhtiar. Masa sih? Iya, enggak. Saya sudah semua pasrah kepada Allah saja. Terus eta nyelah motor kan ikhtiar ngahirupan, mencek Allah teh hirup moal. Rek sakumaha di ieu ge. Make akina rek aki urang Cina, urang Ambon ge. Eta mah ababil teh. Aki-aki labil. Nah, abigal. Aki-aki labil. Ababil, abah-abah labil. Gitu. Karena Allah, kalau ketika Allah berkehendak hurung ya hurung. Jangan pernah berkata montir yang begitu hebat, mobil mogok, motor mogok dihidupin sama dia hidup. Hei, bukan kamu, Allah tetap. Itu saya mulai yakini setelah saya sebut saja namanya Ustaz Agus Syabudin menjelaskan tentang itu. Saya terperangah, selama ini saya berpikir salah. Saya menganggap saya sudah berikhtiar, padahal nothing. Ada yang bekerja di sini, ada yang berumah tangga juga. Nah, maka tadi kalau tidak salah Ustaz pernah sampaikan bahwa ketika kita berbuat adil itu dalam tanda petik menempatkan sesuatu pada tempatnya itu ya. Waduh, Saifi Mahali. Ya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Istri ingin main silakan, proporsional saja. Kira-kira suami tersinggung nggak dengan cara itu gitu. Kalau kira-kira tersinggung, ada loh suami pencemburu. Sekarang siapa yang sebetulnya pencemburu, perempuan laki? Laki-laki. Benar. Sampai Allah tidak mengizinkan perempuan bersuami dua. Karena laki-laki kalau sudah cemburu langsung rumah sakit jiwa itu. GERD diantaranya betul. Itu luar biasa itu. Ya. Iya. Itu justru nggak beledak. Penghuni rumah sakit jiwa laki-laki itu. Kebanyakannya itu yang efek ini dari efek dari kecemburuan benar. Perempuan mah tidak cemburu. Ya, kalaupun ada nyeri hati unggul lah. Nah. Dan itu pun masih bisa dihandle gitu kan, sakit hatinya. Iya, kalau rahwet mana tinggal nguyuk betadin, garing. Lain betadin kemudian obat merah. Obat merah. Itu. Jadi ternyata, dan siapa yang sangat pencemburu? Yang harusnya pencemburu itu pemimpin. Cemburu kalau rakyatnya sudah macam-macam ke tempat lain. Di sini negara kamu. Benar. Terus suami cemburu, istrinya di sini, anak di sini. Kenapa kamu ke sono? Nah, itu Allah Maha Pencemburu. Kenapa ke sana? Itu kecemburuan tuh harusnya adanya di hati pemimpin. Benar. Bukan sebaliknya, pemimpin cuek aja ngelihat rakyatnya pindah ke Hongkong, kemana bararebas. Janganlah. Jaga supaya rakyat tetap ada di Indonesia dan tidak pindah, bahkan provinsi-provinsi kita tidak terpecah. Gimana caranya? Kita coba bikin pola dan cara yang bagus dalam membangun secara merata, kan beres bener. Ya kan? Beres. Jangan dibagi uangnya, kasih aja lahan. Lahannya kasih. Ya, lahan, lapangan kerjanya, udah. Betul. Bukan hayo we bagi-bagi duit, jangan. Kalau gaya negara yang sebut sajalah komunis, itu tidak apa-apa rakyat tidak kerja. Nanti saya kasih semua. Dikasih semua. Yang penting nurut, macam-macam cekek kan beres. Nah. Tuh. Sementara di negaranya umat Islam, keseimbangannya justru apa? Justru tidak boleh ada yang diam, semua harus bermanfaat. Gitu. Karena itu dinyatakan mukmin yang baik adalah yang fumlinas, yang paling besar manfaatnya, berikan manfaat sebesar-besarnya. Dan negara mengurusi urusan-urusan penting, pendidikan, kesehatan diantaranya. Betul. Pendidikan, kesehatan, pemukiman, ini penting sekali untuk dimiliki oleh seluruh rakyat dan negara yang menyiapkannya. Itu dalam Islam, ya kan? Nah, sisanya semua rakyat
harus bermanfaat, bukan berikhtiar ya, Bermanfaat. bermanfaat. Orang-orang bermanfaat itu siapa? Orang yang bersyukur. Cengi bersyukur, akibatnya Cengi kreatif kan, dengan bersyukur itu dia banyak tahu karena bersyukur. Mic gunanya buat apa? Buat mengeraskan suara Terus, supaya terdengar oleh orang, terus, sehingga orang yang jauh bisa mendengar, Terus? yang tidak tahu bisa jadi tahu. terus manfaat lagi lainnya. Untuk meledog ucing berkali. Nah, terus manfaat lainnya. Bantuan dia. Atas ini untuk beli rumah ya. Oh, beli rumah. 2 kontainer kabel di rumah. Oke. Ini juga buat mahar. Mahar. Dika catat. Lumayan. Ini buat mahar. Ini juga buat memprovokasi umat. Banyak sekali. Ketika kita memiliki kemampuan kreatif untuk memanfaatkan benda apapun anugerah Allah, itu orang yang hebat. Dan dialah hanya orang seperti itu yang disebut, yang saya sebut sebagai orang bersyukur. Nih pekerja IT. Kerjakan dengan kreatif, kembangkan, terus kembangkan. Kalau perlu karya kita tuh optimal. Kenapa? Karena masih banyak sekali fungsi dari satu program bisa berfungsi untuk banyak hal. Minuman bersoda bisa dipakai cuci stainless. Dan bisa membuat gembira. Bisa soda gembira. Soda gembira. Pan aya laguna soda bergembira. Oh. Kemadinya lah. Ya soda lah. Ya soda lah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Unun jauh di sana ini banyak sekali ini orang-orang sini ya. Oh iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan ada ngalamun ya. Ada yang buka aplikasi Al-Quran, dibuka surah Al-Insan ayat ke-9. Terus artinya? Di situ ada kalimat di situ. Boleh nanti dilihat di situ. Ada kalimat innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya ketika aku memberikan makanan, memberikan apapun itu liwajhillah, saya sudah hanya mengharapkan keridhaan Allah. Tidak mengharapkan lagi balasan dari manusia itu, bahkan ujungnya apa? Tidak mengharapkan kalimat terima kasih. Sampai kalimat terima kasih pun tidak diharapkan. Maka kalau misalkan hari ini boleh jadi ada rasa kekecewaan atau kurang ya, maksudnya menerapkan keikhlasan, aduh orang teh geus kieu asa kieu wae. Boleh jadi mungkin ada harapan-harapan lain dari hati kita selain daripada Allah. Yang tadi itu kan aya istilah ki Ustaz biasanya yo. Cik atuh euy nuhun-nuhun teh. Bahasa nuhun-nuhun itu kadang-kadang ketika ada orang yang kita berikan sesuatu umpamanya kebaikan apapun itu, terus teh tengah nuhun ke kadang-kadang masuk aya bahasa itu jika tuh nuhun-nuhun. Nah, ketika ada bahasa itu berarti kepikiran teh. Kepikiran yang lebih luar biasa lah parahnya lagi adalah boleh jadi kita kepikiran nyaho kitu mah moal dibere ka si eta. Mending ka Mang Nana misalkan teh. Mending ka Mang Andi. Naon kitu Mang? Teu nuhun-nuhun acan. Padahal kalau kita cermati dari ayat tersebut itu surah Al-Insan ayat 9, jadi ya sudah liwajhillah saja. Kita mengharapkan ridha Allah. Pertanyaannya, kumaha atuh caranya? Memang tidak mudah dan semua juga harus berproses, harus belajar. Salah satu yang harus kita pelajari adalah tanamkan iman kita di dalam hati kita. Salah satunya tadi itu ada input-inputnya. Salah satunya apa inputnya? Ilmu. Jadi Ajeri ataupun Arfi ya, siapapun itu, Kang Abe. Hari ini sebetulnya setiap Selasa itu kita dalam rangka apa itu? Dalam rangka kita tuh iman tuh insya Allah ada. Tapi pertanyaannya apakah kita akan pupuk iman kita atau kita akan biarkan iman kita teh melempem terus. Nah, salah satunya adalah dengan seperti ini nih. Bertemu dengan guru dan yang saya rasakan Ustaz ini luar biasa. Kami di Bandung terus rada mumet gitu. Angkat ke Garut sowan kapun guru. Itu ternyata betul tadi yang ku Ustaz disampaikan mengalami gitu. Begitu melihat wajah guru pun terus kenapa? Plong teh. Karena penak jeung wajah babaturan orang saudara kieu komo geus katingali ka Ikro nyem duit sih mah. Langsung beki rudet teh geus ka Ikro kadohong aing datang ka dieu. Ya ka Ikro teh kabaca itu. Ka Ikro. Tapi lamun panggil jeung guru mah kan
Ceng, irahat di Bandung. Teh luar biasa disapa dengan kalimat seperti itu pun. Ya, berarti makna daripada berkumpul dengan, kalau di dalam ada tuh kitab Nasoyol Ibad itu ada 8 perkara katanya gitu. Kalau kita lakukan 8 perkara itu kita akan dapatkan 8 yang lain. Yang terakhir dari 8 itu adalah waman jalasa ma'al ulama. Barang siapa orang yang duduk dengan ulama, maka Allah akan menambah ilmu dan amal gitu. Allah akan tambahkan ilmu dan amal. Kenapa? Karena kita dekat-dekat dengan ulama. Karena hari ini kita bisa melihat ketika guru kita tidak menerangkan dari sisi keilmuan pun ada perilaku beliau, bagaimana cara beliau minum, bagaimana cara beliau menyapa tamu, bagaimana cara beliau memuliakan tamu. Itu kan ada amal-amal yang pada akhirnya bisa kita ikuti. Dan ditambahkanlah amal-amal kita tuh yang tadinya tidak tahu, jadi tahu. Nah, mana kita minum teh? Saya kamalin ninggal Ustad ketika beliau minum itu. Ya, ketika beliau bernapas teh, kumaha teh? Hiji-hiji. Dalam munti rumah atau ngerebek karburator. Nah itu ini yang inti nama dari sini nih. So gimana nih ceritanya teh kali? Pengen ikhlas, pengen ridho atas anugerah, harus kenal dulu siapa yang ngasihnya. Dan kalau nggak kenal mas siapa yang ngasihnya, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan nyaman menerimanya. Saya dapat dari salah satu presiden Indonesia. Dan itu saya dikasih satu benda, itu saya simpan itu. Karena sumpah butut, tapi udah saya simpan. Saya dapat dari Buya Hamka tulisan di secari kertas, hanya jaga sholat. Tulisan tangan beliau ya. Tulisan tangan, saya simpan itu. Di sini ada kiswah Ka'bah, Nah, kutub nih, di belakang Ka'bah. sini nih kalau Yang ngasihnya tuh raja, ya, raja Saudi yang ngasihnya. Itu disimpan itu. Jadi ketika kita tahu siapa Allah, ketika kita tahu dan kagum kepada Allah, kita sucikan Allah, kita puji Allah sampai kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha tidak ada Tuhan selain Dia, dan kita sampaikan kalimat Allahu Akbar, Masya Allah, sudah. Maka ridho dan ikhlas itu akan datang. Dan ketika ridho dan ikhlas itu datang, kira-kira dalam pekerjaan kita bisa seimbang nggak? Akan seimbang. Dimulainya dari situ. Saya tidak akan habis-habiskan waktu saya untuk sesuatu yang membuat saya senang, gembira, karena ada orang yang harus bergembira dengan saya, atau karena saya, diantaranya anak dan istri, kan itu ya. Itu akan saya berikan waktunya, itu juga karena Allah memberikan kegembiraan kepada saya, supaya saya bisa memberikan kegembiraan kepada sekeluarga, kan itu. Nah itu ya, harusnya kenali dulu Allah. Pernah dapat surat dari seorang wanita, sambil di bawahnya ada tulisan anonim. Terpugu kan? Saya gelo sih ya. Gitu ya. Tapi kalau sudah ada tahu di bawahnya kesayanganmu Anita. Oh, misalnya. Kira-kira eta padahal isi suratnya gitu. Kira-kira disimpan tuh. Oh, disimpan. Dulu aya murid ustad ya teh. Dia teh kagum pisan ke perempuan teh. Jadi segala guna saya teh Ebit. Iwan Fals teh duduk di jendela tehnya melihat ka ditu menunggu kemudian menanti ya. Eta mantosan gitu. Si perempuan eta nah poe ieu we datang gitu. Datang babaturanna. Ieu cenah surat ti si Anu, ti si perempuan eta. Deg-deg teh langsung. Anjay. Surat cinta ieu geus dikieuan. Dibawa ke WC. Darek dibaca di WC, begitu dibuka teh di surat dokter. Izin sakit. Cenahna saya yang deg-degan. Anu kitu moal disimpen sih kan dibikin ka guruna. Nah, itu. Jadi siapa yang memberinya? Ketika kita tahu siapa yang memberinya, maka kita akan mudah untuk menemukan nikmat dari pemberian itu. Iya kan? Bisa saja suratnya sama, tulisannya sama, yang satu tanpa nama, orang naon sih maksudnya sih. Udah. Yang satu pakai nama yang kita rindukan, kira-kira dibaca disimpan tuh. Disimpan. Bahkan di figuraan. Tuh di figuraan apa jadi poksang. Mun poksong pok ngomong song batok, mun poksang mangga itu ya. Pas pok nyangsang. Ada lagi satu pertanyaan lagi barangkali. Sudah tidak ada? Mang Dika biasanya nih. Enggak, Bang Dika mah nanya kapan waktu yang lowong buat saya. Saya dia nanya waktu saya yang lowong buat akad nikah. Masya Allah. Kan dia kan Dika tadi naras Ustaz,
ada waktu kosong nggak tahun 2027? Wah, Jauh. Lila teuing atuh eta mah. Lila teuing. 2027 lila teuing urang kabekerja. Engke utbani kana dijadiga. Gua ieu papajeul ti bapa. Bari gogoy teh. Jare gawinnya geus teu kudu bapa ge tungtungna kolot. Teu jadi. Geus eueuh gegeleun. Urang ngegel sini nih ge ngadon lain nyerian babarakatakan. Jadi Mang Dika, hidup itu selain memamah biak itu harus berkembang biak. Iya tuh. Iya, salah satu berkembang biak itu berarti harus cocok tanam. Sebelum cocok tanam harus ada akad. Diantas akad. Akad jual beli suka. Ya, Ustadz ada kata-kata nih untuk sahabat-sahabat nih. Langsung aja Ustaz. Langsung saja ya. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah barangkali ada beberapa poin, ada beberapa hikmah sore hari ini menjelang malam yang barangkali khusus bagi saya menjadi perbekalan. Yang pertama adalah dulu di awal-awal kalaulah bagaimana cara kita menjadikan ini, saya masih ingat betul, ini dicatat baik-baik. Kalau perempuan atau istri itu adalah pakaian bagi kita, ya, maka pakaian tersebut harus kita baguskan, ya, dipapantes, dimerenah-merenah. Kenapa? Karena mana mungkin kita akan memakai pakaian yang tidak merasa nyaman asal-asalan. Kita tidak pede, tidak nyaman ketika pakai pakaian asal-asalan. Bisa jadi nu tadi teh maman Jawa, mamantes maneh jabang ngewa. Tapi ketika dipantes-pantes. Nah, kemudian hari ini pun ketika teman-teman di sini ada orang yang bekerja, kemudian ada tuh di rumah tuh ada istri, ada keluarga, maka seimbangkanlah antara pekerjaan dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Karena tadi itu luar biasa. Ada orang hari ini ditanya di gawe teh jang saha cenah, jang anak, jang pamajikan, jang anak, jang pamajikan yang nganduin. Tapi dia sendiri tidak menyisakan waktu untuk anak dan istrinya. Ya, dan dibutuhkan oleh anak istri barangkali bukan cuma uang semata, tapi perhatian, kasih sayang. Ya, sehingga mari kita menjadi suami ataupun calon suami yang kita bisa mengatur dalam tanda petik tadi Ustaz sampaikan adil. Adil menempatkan posisi kita di kantor, adil menempatkan posisi kita di rumah. Termasuk punten sekali lagi ini ke ibu-ibu karir, teteh-teteh, kalaulah hari ini teman-teman ternyata ada dalam kondisi bekerja, maka jangan ngambil lembur. Jangan ngambil lembur. Hese lembur geus eueuh, nu abdi ge digusur tol lemburna. Dari saya pendek saja dari saya. Saya menyampaikan ingin tenang, jangan ada Tuhan yang lain di hati kita. Allah saja. Mantap kali pun Bang. Macam itulah. Kita sama-sama orang beras tagi. Oh iya beras tagi. Cuma Bapak beras merah. Saya pulut. Pulut. Ini bagi teteh-teteh yang bekerja, taat kita kepada atasan, taat teteh kepada atasan sebatas bidang pekerjaan. Jangan sampai dan jangan melebihi ketaatan kita ke atasan melebihi daripada kepada suami. Kepada suami, betul. Jadi lamun ingat ke atasan, ulah poho ke bawahan. Karena aja si bapak make kameja tadi calana. Itu ingat atasan poho bawahan. Bah duaan wae. Kali sakit wae. Baik. Atur nuhun Ustaz, jazakallahu khair katsiran. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz, menjaga Ustadz, dan mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kami semua. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Tetap stay tune di channelnya HDCI Haji Dudi Ceng Idris di Majelis Madani. Jangan lupa di like, di subrek, dan di komen-komen lah setik. Ya, kami semuanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.